Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali saya akan membawakan cerita dari tanah Kalimantan yang dituliskan oleh Om Ras, sang penakluk Rangka Irang. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Cerita kali ini masih berasal dari Kalimantan Tengah, tepatnya di daerah pedalaman. Cerita ini terjadi sekitar tahun 70-an di sebuah dusun terpencil yang hanya dihuni kurang lebih 60 warga, sudah termasuk anak-anak. Akses jalan ke dusun itu pun masih terbilang sulit dilalui karena harus menerobos hutan-hutan dan jurang. Sementara untuk makan, biasanya warga di dusun itu mengandalkan hasil alam seperti bercocok tanam, mencari buah-buahan hutan, mencari sayur-sayur pakis, jamur, dan lain-lain di sekitar hutan dan sungai. Kemudian memancing ikan dan lain-lain juga. Kalau untuk pakaian yang mereka gunakan itu, penduduknya masih memakai pakaian yang terbuat dari kulit kayu. Di antara para penduduk dusun itu, ada seorang pemuda yang lumayan tampan, bernama Taketun. Taketun ini berpikiran lebih maju dari warga di sana. Dia bahkan sudah membuat jalan menuju ke desa-desa besar yang lumayan jauh dari dusun tempat tinggalnya. Membuat jalan dalam artian di sini itu bukan mengaspal ya, tapi lebih ke menebang pepohonan dan menebas semak belukar agar bisa dilalui. Taketun, jangan coba-coba kau pengaruhi warga di sini untuk ikut-ikutan rencanamu itu ya. Aku tidak suka kalau ada orang-orang luar kemari dengan mudah karena jalannya dibuat itu, ujar salah seorang warga yang tidak menyukai pembukaan jalan yang dibuat oleh Taketun itu. Begini Pak, dengan jalan ini akan memudahkan kita untuk lebih mengenal desa-desa lainnya yang ada dekat dusun kita ini. Kita juga bisa menjual hasil panen ke desa-desa tetangga, dan kita juga bisa memajukan dusun kita ini, jawab Taketun. Kita tidak perlu orang lain. Kita hidup dari hasil alam yang melimpah, dan semua ini hanya milik kita. Tidak ada yang boleh mengambil atau menjual semua ini untuk kepentingan diri sendiri. Apalagi untuk membuat jalan-jalan ini untuk mengundang orang-orang di luar sana masuk ke wilayah kita ini, ujar lelaki itu meninggi. Taketun menghela nafas panjang. Lalu dia melanjutkan pekerjaannya tanpa menanggapi omongan orang-orang yang tidak mendukung keinginannya untuk memajukan dusun itu. Nak, ibu tahu maksudmu itu baik. Tapi menurut ibu, daripada kau selalu dimarahi oleh orang yang tidak setuju dengan maksudmu itu, lebih baik kau hentikan saja pekerjaanmu membuat jalan penghubung antar desa itu, nak, ujar wanita tua yang merupakan ibu dari Taketun itu. Tidak Bu, aku tidak akan menghentikan pekerjaanku itu. Walaupun sekarang mereka marah dan menentang maksudku itu, tapi mungkin suatu saat nanti setelah jalan itu benar-benar sudah bisa dilalui dan dusun ini lebih maju, mungkin mereka yang saat ini membenciku akan sadar dan menyesali perbuatan mereka yang sudah menentang pembuatan jalan ini, ujar Taketun penuh semangat. Ibunya hanya bisa menarik nafas panjang mendengar ucapan anaknya itu. Keesokan harinya, Taketun berangkat untuk melanjutkan pekerjaannya yang membuat jalan. Kira-kira jalan penghubung yang ia buat selama itu sudah sepanjang 10 kilometer. Dan tinggal 3 km lagi jalan itu akan bisa segera digunakan. Bu, hari ini jalan penghubung itu sudah bisa digunakan
Dan hari ini aku ingin mencoba pergi ke desa pertama. Aku ingin menjual sayur-sayuran yang kita petik kemarin, Bu, ujar Taketung penuh semangat. Perempuan tua itu tersenyum mendengar perkataan anaknya itu. Iya tuh, sayur-sayuran yang kita petik kemarin itu sangat banyak. Sayang sekali kalau dibiarkan saja, jawab ibunya. Baiklah, Bu, aku berangkat sekarang saja. Perjalanannya akan sangat panjang hari ini, ujar Taketung. Setelah sarapan, Taketung berangkat ditemani anjing peliharaannya. Taketung membawa sayur dan bekal makanannya. Mereka terus berjalan dengan cepat. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya Taketung dan anjingnya pun sampai di sebuah desa yang lumayan besar. Terlihat banyak sekali orang yang berjalan lalu lalang di desa itu. Melihat pemandangan seperti itu, bagi Taketung sangat menyenangkan. Mereka terus berjalan mengikuti orang-orang itu ke arah pasar. Sesampainya di pasar, Taketung segera menurunkan sayur-sayur yang dibawanya. Berapa seikat sayurnya? Tanya seorang wanita tua mungkin seumuran dengan ibunya. Terserah ibu saja, jawab Taketung yang memang tidak tahu harga pasaran sayur-sayuran itu. Loh, kok aneh? Memangnya kamu ini baru pertama kali ya menjual sayur? Tanya ibu-ibu itu. Taketung pun menceritakan tentang dusunnya dan keinginannya yang hendak memajukan dusunnya itu. Bahkan saya tidak pernah sekalipun memegang uang, Bu. Melihatnya saja saya belum pernah, Bu, ujar Taketung tertawa kecil. Begini saja, bagaimana kalau kamu memberikan sayur itu pada saya dan saya akan memberikan sesuatu untukmu? Kita bertukar barang saja, usul ibu-ibu itu. Taketung berpikir sejenak sebelum akhirnya ia mengiyakan usul ibu-ibu itu. Orang-orang yang ada di sekitar situ pun mulai mendekati Taketung seraya membawa berbagai macam barang untuk ditukarkan dengan sayur mayur milik Taketung. Keesokan harinya, saat Taketung sudah sampai di rumah, dia memperlihatkan semua barang yang dia dapatkan dari desa hasil pertukaran sayurnya dengan warga desa. Wah, ini bagus sekali, Nak, ujar ibunya Taketung sambil membentangkan baju kain yang ditukarkan dengan sayur. Bahkan mereka menyuruhku untuk sering-sering ke sana membawa sayur, Bu, ucap Taketung penuh semangat. Kalau begitu, ibu akan menanam lebih banyak sayur untuk kau jual ke desa itu, Nak, ujar ibunya sambil tersenyum. Aku juga ingin membuat gerobak, Bu, biar lebih mudah untuk membawa sayur-sayur kita nanti, Bu, ujar Taketung. Kapan rencananya kamu mau membuat gerobak, Nak? Tanya ibunya. Besok, Bu, jawab Taketung seraya merebahkan tubuhnya di atas tikar daun. Hari berganti. Pagi-pagi sekali, Taketung berangkat ke hutan mencari kayu atau pohon untuk membuat gerobak. Tak butuh waktu lama, Taketung sudah menebang beberapa pohon untuk membuat gerobaknya. Sehari, 2 hari lagi, gerobakku harus selesai, gumam Taketung tersenyum. Setelah melewati proses pembuatan gerobak sederhana, akhirnya gerobak Taketung pun jadi. Taketung tersenyum puas melihat gerobak buatannya itu. Bu, kesini sebentar, Bu, ujar Taketung memanggil ibunya yang ada di dalam rumah. Ada apa, Nak? Ibu sedang memasak, saut ibunya dari arah dapur. Ini, Bu, bagaimana menurut ibu gerobak yang kubuat? Bagus tidak? Tanya Taketung seraya menuju gerobaknya. Wah, bagus sekali, Nak. Tapi apa gerobakmu ini tidak berat, Nak? Tanya ibunya. Taketung mengalihkan pandangannya ke arah anjingnya. Lumayan berat, Bu, apalagi kalau sudah berisi sayur mayur, jawab Taketung akhirnya. Lalu bagaimana kamu mau jualan ke desa, Nak? Tanya ibunya. Ibu tidak usah khawatir. Aku sudah menemukan caranya agar pekerjaanku semakin mudah, jawab Taketung tersenyum senang. Maksudmu? Tanya ibu penasaran. Aku ingin menemui guru ayah, Bu. Aku ingin belajar kaji-kaji yang pernah diamalkan ayah dulu, ujar Taketung yang membuat ibunya melotot kaget.
Ibu tidak mengizinkan kau ikut-ikutan kelakuan ayahmu itu, bentak ibunya seraya masuk ke dalam rumah. Bu, aku mohon izinkan aku mempelajari kaji-kaji yang pernah ayahku dulu pelajari. Aku laki-laki, Bu. Aku harus punya pegangan untuk menjaga diriku, ujar Taketung seraya mengejar ibunya. Brak, suara pintu ditutup. Bu, buka Bu, ujar Taketung memanggilnya. Ibu tidak mengizinkan kamu mendalami kaji-kaji seperti itu, Tung. Ibu tidak setuju, teriak ibunya dari dalam kamar. Taketung menarik nafas dalam. Dengan langkah lesu, ia berjalan ke arah luar, duduk di sebelah anjingnya. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali Taketung sudah menaruh sayur-sayur dagangannya ke dalam gerobak. Bu, hari ini aku akan ke desa, Bu, ujar Taketung berpamitan pada ibunya. Hati-hati, jawab ibunya singkat. Ayo Gogong, kita berangkat, ujar Taketung memanggil anjingnya. Kami berangkat dulu, Bu, ujar Taketung seraya mendorong gerobaknya. Singkat cerita, mereka akhirnya sudah sampai di desa. Ibu-ibu yang tempo hari itu mulai mendekati Taketung. Wah, sayurnya banyak ya, Tung, ucap ibu-ibu itu seraya memilih-milih sayur Taketung. Ya Bu, silahkan dipilih Bu, jawab Taketung ramah. Ayo, ibu-ibu, bapak-bapak, beli sayur di sini saja. Bisa ditukar dengan barang loh, ujar ibu itu seraya memanggil orang-orang di sekitar situ. Serentak para ibu-ibu yang ada di sana berkumpul di dekat Taketung. Mereka membawa berbagai macam barang untuk ditukarkan dengan berbagai macam sayur milik Taketung. Dengan ramah, Taketung melayani pembelinya. Sehingga orang-orang di pasar itu semuanya berkumpul mengelilingi Taketung. Maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak, bagi yang tidak kebagian, 3 hari lagi saya janji akan membawa lebih banyak sayur dan lain-lain untuk dibawa kemari, ujar Taketung ramah. Ya, padahal saya sudah menunggu dari tadi, sahut salah seorang yang ikut mengantri sayur. Sekali lagi maaf Pak, Bu, ujar Taketung. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi nanti kalau kemari lagi, tolong disisakan untuk saya ya, sahut ibu-ibu itu. Setelah membereskan gerobaknya, Taketung dan Gogong si anjing peliharaannya pun mulai berjalan pulang. Jarak puluhan kilometer mereka tempuh tanpa rasa lelah, karena sudah sering melewati jalanan tersebut. Namun, sampai sejauh ini, masih tak satu pun warga dusunnya yang mau ikut dengannya berjualan ke desa-desa sekitar. Padahal sudah sering Taketung dan ibunya mengajak orang-orang di dusunnya untuk berdagang, namun tak pernah ditanggapi serius oleh warga. Ibu, panggil Taketung seraya memasuki halaman rumah sederhananya itu. Bagaimana Tung? Habis sayur-sayurnya? Tanya ibunya. Habis Bu, ini uang hasil penjualan sayur Bu, ujar Taketung seraya menyerahkan uang logam yang dibungkus kain itu pada ibunya. Wah, banyak sekali nak, ucap ibunya setelah membuka bungkusan kain yang berisi uang koin itu. Oh iya Bu, bagaimana sayur-sayur yang kita tanam itu Bu? Sudah bisa dipanen? Soalnya aku sudah berjanji untuk membawa banyak sayur ke desa itu lagi Bu, ujar Taketung seraya meneguk air putih yang diberikan ibunya itu. Sepertinya 1 atau 2 hari lagi baru bisa dipanen Tung. Tapi tadi ada si Otom kemari, katanya mau ikut jualan sayur bersama kamu Tung, ujar ibunya. Ah, Otom kan anak Mang Babat Bu, bisa kena marah aku kalau mengajak anaknya berjualan, ujar Taketung. Ibunya menarik nafas panjang. Ya sudah, lebih baik kamu makan dulu Tung, suruhnya pada Taketung. Iya Bu, sahut Taketung seraya berjalan ke arah dapurnya yang hanya berjarak 3 meter dari ruangan depan itu. Tung, bangun, sudah pagi. Kita kan mau ke kebun hari ini, ujar ibunya Taketung yang berdiri di depan pintu kamar anaknya itu. Terdengar suara dejitan pintu. Iya Bu, aku sudah bangun, jawab Taketung.
Mandi dulu Tung, setelah itu sarapan ya, ujar ibunya sebelum berjalan ke arah dapur untuk menyiapkan bekal mereka. Setelah selesai mandi dan sarapan, mereka berdua pergi ke kebun sayur ditemani oleh 2 ekor anjing peliharaannya. Wah, sayur kita sudah bisa dipanen, Bu, ujar Tak Ketung senang seraya ikut memetik sayur-sayur tersebut. Bu, lempang tikus ini sudah bisa dipetikkan, Bu, tanya Tak Ketung seraya menunjuk ke arah sayur itu. Iya, petik saja Tung, saut ibunya seraya memetik sayuran yang lainnya. Wah, landehung ansem kesukaanmu juga sudah bisa dipanen Tung, ujar ibunya. Mereka berdua asyik memanen sayur-sayur di kebunnya itu. Bu, sayur-sayur ini kutaruh di sini ya Bu. Aku mau ke sana sebentar, mau mencari umbut oi Bu, ujar Tak Ketung sebelum pergi ke arah hutan. Sekitar 1 jam akhirnya Tak Ketung kembali dengan membawa banyak umbut oi atau rotan yang dia kumpulkan dari hutan. Wah, banyak sekali umbutnya Tung, ujar ibunya tersenyum. Kita makan dulu yuk nak, ajak ibunya Tak Ketung seraya menyiapkan makanan untuk mereka. Tak Ketung segera meletakkan umbut oi-nya, lalu dia berjalan ke arah air yang mengaliri bambu untuk mencuci tangan dan kakinya. Bu, pedagang-pedagang di pasar desa sepertinya tidak menyukaiku Bu, ujar Tak Ketung. Kenapa begitu? Kamu tidak macam-macam kan di sana Tung? Tanya ibunya seraya menatap anaknya itu. Tidak Bu, jawab Tak Ketung sambil mengunyah makanannya. Iya Tung, kamu jangan mencari masalah di tempat orang, ujar ibunya. Tak Ketung mengangguk mengiyakan perkataan ibunya. Ayo Tung, kita pulang, patiling sudah berbunyi. Patiling adalah binatang penanda hari hampir gelap. Ajak ibunya Tak Ketung seraya merapikan lanjungnya. Sesampainya di rumah, Tak Ketung dan ibunya segera turun ke sungai untuk mandi. Tung, ibu mau memasak dulu nak. Kamu ikat saja sayur-sayur yang akan kamu bawa besok, ujar ibunya seraya berjalan ke arah dapur. Tak Ketung mengangguk seraya mulai memisahkan sayur-sayur itu untuk diikat. Suara ketukan pintu. Tak Ketung membuka sunduk lawang atau palang pintu rumahnya. Kamu Tom, ada apa? Tanya Tak Ketung heran. Anu Kak, aku ingin ikut berjualan sayur besok, boleh tidak? Tanya Otom, anak yang berusia sekitar 8 tahunan itu. Bukannya tidak boleh Tom, tapi aku tidak ingin kena marah ayahmu, jawab Tak Ketung sambil tersenyum. Anu Kak, ayahku tidak marah, malah dia yang menyuruhku ikut denganmu berjualan sayur, ucap Otom sambil menggaruk kepalanya. Kau berbohong ya? Tanya Tak Ketung seraya menepuk bahu anak itu. Tidak Kak, aku tidak berbohong, ucap anak itu. Otom ya? Ujar ibunya Tak Ketung dari dapur. Iya Bu, jawab Tak Ketung. Bagaimana Kak? Apa boleh besok aku ikut berjualan? Tanya Otom lagi. Ayahku sangat menyukai lauk yang kakak berikan waktu itu, ucap Otom pelan. Lauk? Gumam Tak Ketung seraya mengingat-ingat lauk apa yang dimaksud anak itu. Itu Kak, lauk yang dimasukkan ke dalam kaleng, ujar Otom menjelaskan. Seketika Tak Ketung tertawa nyaring setelah tahu lauk apa yang dimaksud anak itu. Sarden, ujar Tak Ketung tertawa sambil memegang perutnya. Tapi itu mahal Tom, ujar Tak Ketung setelah lelah tertawa. Lalu kakak mendapatkan ikan kaleng itu seperti apa caranya? Tanya Otom polos. Kata Ucu, kakak mendapatkan barang makanan itu dari hasil bertukar barang kan? Tanya Otom lagi. Iya Tom, tapi sayur yang ditukarkan itu harus banyak, dan juga menukarkannya harus dengan bapak-bapak kaya di pasar Tom, karena cuma dia di pasar itu yang menjual ikan kaleng itu, ujar Tak Ketung menjelaskan. Tolong Kak, izinkan aku ikut berjualan bersama kakak, ujar Otom memelas. Tak Ketung menarik napas panjang, lalu sesaat kemudian dia mengangguk pelan. Baiklah, kau boleh ikut, tapi ingat, kau harus izin terlebih dulu pada ayahmu, dan jangan berbohong ya, ujar Tak Ketung.
Anak itu tersenyum senang sembari mengangguk cepat. Kalau begitu, aku pulang dulu kak. Mau mempersiapkan sayur-sayur yang akan kubawa besok, ujar Otom dengan nada suara riang. Tunggu sebentar Tom, ujar Tak Ketung seraya menahan tangan anak itu. Lalu Tak Ketung berjalan ke arah rak dari kayu dan mengambil sesuatu. Ini Tom, ambil ikan kaleng kesukaan ayahmu, ujar Tak Ketung sambil tersenyum. Wah, terima kasih banyak kak, ucap Otom tersenyum seraya menyambut pemberian Tak Ketung. Iya, kau pulang saja. Persiapkan dagangan yang akan kau bawa besok Ton, ujar Tak Ketung seraya mengelus kepala anak itu. Sekali lagi terima kasih kak, ujar Otom tersenyum sebelum dia berlari meninggalkan rumah Tak Ketung. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Tak Ketung dan ayahnya sudah berada di rumah Tak Ketung dengan membawa banyak sayur-sayuran. Tung, maafkan sikap Amang selama ini ya nak. Titip Otom ya, ujar ayahnya Otom. Tak Ketung tersenyum lebar seraya mengangguk. Hari itu adalah hari yang sangat cerah yang pernah Tak Ketung temui. Perlahan-lahan, mimpinya selama ini mulai menjelma menjadi nyata. Kau sudah makan Tom? Tanya Tak Ketung setelah ayahnya Otom pulang. Sudah kak, jawab Otom. Ya sudah, kalau begitu kita berangkat sekarang saja ya, ujar Tak Ketung tersenyum. Hayo kak, saut Otom penuh semangat. Bu, kami akan berangkat sekarang bu, ujar Tak Ketung pada ibunya yang sedang menjemur padi di halaman rumah mereka. Loh, kamu kan belum makan Tung. Lagi pula sebentar lagi nasi masak, ujar ibunya. Nanti saja bu, di pasar, jawab Tak Ketung mulai mendorong gerobaknya perlahan. Semua sayur-sayuran yang dia bawa hari itu sangat banyak karena tergabung dengan sayur milik keluarga Otom. Kak, di pasar itu rame ya? Tanya Otom. Iya, di sana banyak orang-orang berjualan Tom, jawab Tak Ketung tersenyum. Ayo guru jalannya cepat, perintah Tak Ketung pada anjingnya yang berjalan lamban tidak seperti biasanya itu. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan, akhirnya Tak Ketung dan Otom sampai di pasar. Otom tercengang melihat keramaian di pasar itu. Wah, banyak sekali orang-orang di sini kak, ucap Otom. Iya Tom, jawab Tak Ketung seraya menaruh gerobaknya di pinggir jalan pasar itu. Nah, itu si Tak Ketung sudah datang. Ayo kita beli sayur di sana saja, ujar salah seorang warga mengajak beberapa warga lainnya mendekati Tak Ketung. Seperti biasanya, orang-orang di pasar itu akan berkumpul menunggu antrian berbelanja sayur pada Tak Ketung. Sementara pedagang-pedagang sayur lain, mereka memandang dengan tatapan tak senang dan raut wajah masam ke arah kerumunan orang yang berebut membeli sayur Tak Ketung itu. Tak butuh waktu lama, sayur-sayur Tak Ketung akhirnya habis terjual. Begitupun dengan sayur milik Otom, semuanya ludes. Wah kak, sudah habis. Lalu bagaimana aku bisa menukarnya dengan ikan kaleng? Tanya Otom, sedikit panik. Tenang saja Tom, dengan uang ini kau bisa membeli ikan kaleng itu, ujar Tak Ketung tersenyum. Tak Ketung mengajak Otom berjalan ke arah pedagang besar di sana. Setelah dekat, Tak Ketung mengambil 2 kaleng sarden dan membayarnya. Ini Tom, hasil jualan sayurmu, ujar Tak Ketung memberikan 2 kaleng sarden dan beberapa uang logam. Kemasan kalengnya dulu berbeda dengan zaman sekarang ya teman-teman ya, dan isinya itu dulu juga lumayan banyak. Terima kasih ya kak, ujar Otom tersenyum senang. Tak Ketung tersenyum senang karena perlahan-lahan orang-orang mulai mengikuti caranya berjualan. Kita makan dulu Tom, aku lapar, ujar Tak Ketung seraya berjalan ke arah sebuah warung nasi dan memesan 2 piring nasi dengan lauk sakan atau ayam hutan. Ayo Tom, makan dulu, ujar Tak Ketung seraya menaruh piring berisi nasi dan lauknya itu ke depan Otom. Terima kasih kak, ujar Otom. Tak Ketung tersenyum. Masakannya enak kak, beda dari masakan di tempat kita, celoteh Otom.
Di sini kan desanya lebih maju dari kita, Tom. Kalau kita di sana memasak tidak memakai penyedap, kita di sana masih memakai sungkai untuk menyedapkan makanan. Jelas saja rasanya berbeda, Tom, ujar Taketung seraya tertawa kecil. Teman-teman bisa lihat ya, sakan atau ayam hutan. Terus ada daun sungkai, penyedap rasanya orang Dayak tempo dulu. Bisa dilihat ya gambarnya ya. Setelah selesai makan dan membayar makanannya, Taketung mengajak Otom untuk segera pulang. Mereka mulai berjalan meninggalkan desa itu. Namun, beberapa saat kemudian, Taketung tersadar karena Gogong tidak ada di belakang mereka. "Gogong kemana, Tom?" tanya Taketung seraya menghentikan dorongannya pada gerobak. "Wah, iya ya, anjing kakak tidak ada," ujar Otom sambil celingukan melihat ke sekitar tempat mereka berhenti. "Atau jangan-jangan si Gonggong masih di pasar ya, Tom?" tanya Taketung. "Aku tidak tahu, Kak. Tapi aku rasa mungkin saja. Soalnya kan tadi anjing itu seperti malas sekali berjalan," ujar Otom. "Ya sudah, kamu tunggu di sini ya. Kakak mau mencari Gogong ke pasar sebentar," ujar Taketung sebelum berlari menuju pasar. Namun, di tengah perjalanan, Taketung dihadang beberapa orang. "Permisi, Pak. Aku mau mencari anjingku," ujar Taketung seraya membungkuk. "Ini, ambil anjingmu," ujar salah seorang lelaki tersebut yang merupakan salah seorang pedagang di pasar. Taketung terperanjat kaget melihat mayat anjingnya yang mereka lempar ke arah Taketung. "Kalian membunuh anjingku?" tanya Taketung marah. "Kami bisa saja melakukan itu kepadamu karena kau sudah merebut semua pembeli sayur-sayur kami," bentak salah seorang lelaki tersebut. "Aku tidak bermaksud merebut pembeli. Kita sama-sama mencari rezeki. Tidak ada yang namanya merebut," jawab Taketung. "Ingat, jangan pernah berjualan ke sini lagi," bentak salah seorang di antara lelaki itu. "Kalau tidak, kami tidak segan-segan membunuhmu," sahut yang lainnya. Taketung mengerutkan keningnya. "Aku tidak akan berhenti berjualan," ujar Taketung. "Kau masih tidak mengerti?" tanya orang itu. Setelah bertanya seperti itu, orang-orang itu pun kemudian berjalan mendekat mengelilingi Taketung. Salah seorang di antara mereka menyerang Taketung, namun dengan sigap Taketung menghindar. Pukulan itu hanya menembus angin. Beberapa kali Taketung berhasil menghindar, namun kemudian Taketung terkena tebasan parang di lengannya yang membuat gerakannya melambat. Pukulan demi pukulan akhirnya bersarang di tubuh dan wajah Taketung. "Ah!" jerit Taketung. Setelah mereka puas memukul Taketung, orang-orang itu pergi meninggalkannya. Dia tergeletak di dekat mayat anjingnya itu. Taketung berusaha bangkit dengan air mata berlinang. Dia menggendong tubuh anjingnya yang sudah sangat banyak berjasa menemaninya selama ini. "Aku bersumpah akan kubalas perbuatan kalian satu persatu," teriak Taketung. Dengan langkah yang tertatih-tatih, Taketung berjalan sambil menggendong anjingnya. "Astaga, kakak kenapa?" tanya Otom terkejut saat melihat Taketung muncul dengan wajah dan tubuh yang dipenuhi luka memar. "Orang-orang di pasar itu, Tom," jawab Taketung lemah. "Apa mereka marah karena anjing kakak?" tanya Otom seraya membantu Taketung menurunkan mayat anjing itu. Taketung menggeleng pelan. "Mereka marah karena kakak berjualan di pasar itu yang membuat semua orang-orang kampung sini menjadi tidak mau membeli sayur-sayur milik pedagang lainnya itu," ujar Taketung meringis menahan sakit. Mendengar penjelasan Taketung, Oyom terduduk lesu. "Lalu mereka yang memukuli kakak itu apakah penduduk asli di desa itu?" tanya Otom penasaran. "Sepertinya bukan, Tom, karena dari logat bahasanya sepertinya mereka bukan asli penduduk desa itu," jawab Taketung. "Lalu kenapa kakak tidak melawan, Kak? Bukankah kakak bisa silat?" tanya Otom polos. "Mereka banyak, Tom, semuanya membawa senjata tajam." "Ayo, Tom, kita pulang saja," ujar Taketung mengajak Otom. Otom membantu Taketung mendorong gerobaknya yang berisi mayat anjing itu.
Sepanjang perjalanan, mereka berdua diam saja. Tak Ketung mulai terlihat pucat karena darah yang terus-menerus keluar dari luka di lengannya, bekas tebasan parang tersebut. "Kak, apa kau masih kuat berjalan?" tanya Otom khawatir melihat wajah Tak Ketung yang pucat. Tak Ketung tersenyum seraya mengangguk. Malam itu, sekitar jam 10 malam, mereka sampai di rumah Tak Ketung. Kedatangan mereka sudah ditunggu oleh ayah Otom yang duduk di rahan. "Waduh, Tak Ketung kenapa, Tom?" tanya ayahnya Otom. Bruk, seketika Tak Ketung terjatuh, tubuhnya ambruk. Gelap, saat dia terbangun, ibunya terlihat menitikan air mata. "Lukamu menghabiskan banyak darah, Nak," isak wanita tua itu. "Otom sudah menceritakan semuanya, Nak. Setelah ini, ibu akan mengizinkan kamu mencari Kaji untuk melindungi dan menjaga dirimu dari orang-orang yang berniat jahat terhadapmu, Nak," ujar wanita tua itu lagi. Tak Ketung tersenyum menatap ibunya. Mereka berdua berpelukan. "Tapi Nak, kau harus berjanji. Jika kau sudah memiliki Kaji itu, kau harus tetap seperti dirimu yang sekarang. Jangan sombong." "Iya, Bu, aku berjanji, Bu," ucap Tak Ketung pelan. Seminggu telah berlalu. Luka di tubuh Tak Ketung perlahan-lahan sudah mulai sembuh. "Besok hari Kamis tuh. Menurut ibu lebih baik kau berangkat sekarang saja untuk menemui guru ayahmu itu. Kamis dan Jumat adalah malam yang bagus untuk mencari Kaji maupun untalan," ujar ibunya pagi itu. "Apa ibu benar-benar mengizinkan aku menemui gurunya ayah, Bu?" tanya Tak Ketung, masih belum percaya. "Iya, Nak," jawab wanita tua itu singkat. "Baiklah, Bu, aku akan berangkat hari ini juga," ujar Tak Ketung semangat. "Berangkatlah, Nak, semua bekalmu sudah ibu persiapkan," ujar ibunya seraya tersenyum. "Terima kasih, Bu," ujar Tak Ketung lalu bergegas mengambil semua bekalnya yang ternyata sudah dipersiapkan ibunya di dapur. "Tung, ingat pesan ibu ya, Nak," ujar wanita tua itu saat anaknya ingin melangkah keluar rumah. "Iya, Bu, ibu jangan khawatir. Aku tidak mungkin menjadi seperti ayah," ujar Tak Ketung seraya memeluk ibunya yang sangat ia sayangi itu. "Aku pamit, Bu. Doakan semoga aku berhasil," ujar Tak Ketung seraya melepaskan pelukannya. "Hati-hati di jalan, Nak. Mungkin sore nanti kau akan sampai di tempat guru ayahmu itu," ujar ibunya seraya tersenyum. Tak Ketung mengangguk, lalu perlahan-lahan berjalan meninggalkan rumahnya. Dalam perjalanan, Tak Ketung banyak menemukan rintangan, mulai dari ular, jurang, bahkan hari yang cerah tiba-tiba menjadi gelap karena awan-awan hitam. Namun rintangan itu tidak menggoyahkan tekadnya untuk mencari Kaji. Kira-kira sekitar jam 5 sore, Tak Ketung sampai di sebuah gubuk tua yang dia yakini adalah gubuk tempat tinggal guru dari ayahnya itu. "Permisi," ucap Tak Ketung seraya melangkah menaiki tangga lempang khas Dayak. Namun, baru setengah menaiki tangga itu, kaki Tak Ketung terasa berat dan sulit digerakkan. "Ada apa ini?" batin Tak Ketung. Beberapa saat Tak Ketung berusaha menggerakkan kakinya. Saat kepanikan Tak Ketung mulai tak terkendali, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara tawa seseorang. "Ada tamu rupanya," ujar suara itu. Plak plak, suara tepukan pada pundak Tak Ketung. Kakinya yang terasa berat tadi tiba-tiba kembali ringan saat pundaknya ditepuk oleh lelaki tua tersebut. "Maaf sebelumnya, saya kemari ingin mencari Datu Dibau. Saya ingin berguru dengannya," ujar Tak Ketung menjelaskan maksud tujuannya ke sana. "Memangnya kau mau mencari Kaji apa kemari?" tanya lelaki tua itu seraya menaiki tangga. "Ayo masuk, jangan takut," ujar lelaki tua itu. "Akulah Dibau yang kau cari," lanjut lelaki tua itu lagi. Mendengar perkataan lelaki itu, Tak Ketung langsung bersimpuh di dekat kaki lelaki tua itu. "Saya anak Liao Landuk,"
anak dari murid Datuk, ujar Tak Ketung seraya memberikan sebuah batu berwarna merah kepada lelaki tua itu. Landuk sudah mati? Gumam Datuk di bawah seraya mengambil batu merah itu. Iya, Tuk. Ayah saya sudah meninggal, terbunuh oleh kesombongannya sendiri, ujar Tak Ketung. Mari masuk, Cuk. Aku akan mengajarimu kaji-kaji yang pernah kuturunkan pada ayahmu dulu, ujar lelaki tua itu. Mereka berdua masuk. Saat tiba di dalam rumah itu, Tak Ketung melihat ke seluruh ruangan itu. Banyak benda-benda tua dan beberapa senjata tajam. Ayo, silahkan duduk, Cuk, ujar Datuk Dibau ramah. Tak Ketung lalu duduk berhadapan dengan lelaki tua itu. Ayahmu dulu sangat tekun dalam mendalami kaji-kaji yang pernah kuturunkan padanya. Sebuah syaratnya dia penuhi dengan sempurna, ujar Datuk Dibau mulai bercerita. Apa kau bersungguh-sungguh dalam ucapanmu tadi, Cuk? Kau harus tahu syaratnya. Tidak mudah, dan untuk untalan itu sendiri akan membawa beberapa kesusahan di ujung ajalmu, ujar Datuk Dibau. Maksud Datuk? Tanya Tak Ketung. Pertama, kalau kau menelan untalan itu, maka jika kau mati, kau akan menjadi hantu buta atau babi. Dan jika kau mati dalam pertarungan, kau akan langsung menjadi hantu. Tapi jika kau mati dalam sakit atau karena tua, kau masih bisa mengeluarkan untalan itu dengan cara meminta banyu talak dunia. Untalan itu akan keluar menjadi danur yang berbau sangat amat busuk, ujar Datuk Dibau. Tak Ketung menelan ludahnya. Separah itukah harus kutanggung jika menelan untalan itu, Tuk? Tanya Tak Ketung. Ya, kalau kau ingin mundur pun tidak mengapa. Tapi jika kau teruskan, kau akan menjadi orang yang tidak terkalahkan. Ujar Datuk Dibau. Tekadku sudah bulat, Tuk. Aku akan tetap meneruskannya, walau apapun yang terjadi, ujar Tak Ketung mantap. Bagus. Malam ini juga aku akan berangkat mencarikan untalan itu untukmu, ujar Datuk Dibau seraya tersenyum. Saat langit sudah gelap, Tak Ketung dimandikan dan diberikan hafalan-hafalan mantra. Kau baca terus hingga kau mendengar suara sang kalap kuyang, baru kau hentikan bacaan mantramu. Kau mengerti kan maksudku? Tanya Datuk Dibau. Tak Ketung mengangguk. Setelah itu Tak Ketung disuruh duduk di luar rumah. Aku pergi, ingat, terus baca mantra sampai kau dengar suara sang kalap kuyang, ujar Datuk Dibau sebelum pergi. Sekitar 2 jam membaca mantra itu menerus, akhirnya terdengar suara sang kalap kuyang. Ia menandakan bahwa mantra itu tidak usah dibaca lagi. Tak Ketung menarik nafas panjang. Mulutnya terasa sakit akibat terus-terusan membaca mantra-mantra itu selama 2 jam. Ia segera beranjak dari tempatnya, duduk, lalu berjalan keluar dan merebahkan dirinya. Aduh, lelah sekali, batin Tak Ketung, lalu perlahan-lahan matanya mulai terpejam. Bangunlah, Cuk, panggil seseorang yang ternyata adalah Datuk Dibau itu. Maafkan saya, Tuk, saya ketiduran, ujar Tak Ketung seraya mengucek matanya. Tidak apa, Datuk sudah mendapatkan beberapa jenis bahan-bahan untuk dibuat untalan rangka irang, ujar Datuk Dibau. Kapan untalan itu jadi, Tuk? Tanya Tak Ketung pelan. Malam ini juga untalan itu sudah bisa kau untal, Cuk, ucap Datuk Dibau seraya duduk dan mulai membongkar bahan-bahan yang akan dibuat untalan tersebut. Apa itu, Tuk? Tanya Tak Ketung sambil menuju ke arah gumpalan seperti tanah itu. Jangan terlalu bertanya tentang bahan-bahan ini. Jika kau tahu pasti, kau tak akan mau menelannya, ujar Datuk Dibau tanpa menoleh. Tak Ketung diam dan menunduk tanpa berani bertanya-tanya lagi. Pikirannya melayang-layang memikirkan apa gerangan bahan-bahan untalan itu. Sudahlah, Cuk, jangan terlalu dipikirkan bahan-bahan ini, ujar Datuk Dibau mengagetkan Tak Ketung.
Beberapa saat kemudian, Datuk Dibau mulai sibuk mengolah untalan dari bahan-bahan yang baru dia cari itu. "Cuk, aku butuh sedikit waktu dulu untuk memantrai ini," ujar Datuk Dibau menunjukkan 3 untalan sebesar ujung jari kelingking itu. Tak Ketung segera mengangguk. Lalu Datuk Dibau pun beranjak dari duduknya. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Datuk Dibau menghampiri Tak Ketung sambil membawa sesuatu di tangannya. "Cuk, inilah untalan rangka ireng yang bisa membuatmu menjadi seperti ayahmu dulu," ujar Datuk Dibau seraya membuka kain hitam yang digunakan untuk membungkus untalan itu. Tak Ketung tertegun melihat 3 benda bulat hitam seperti tanah itu. "Apa itu tanah, Tuh?" tanya Tak Ketung. "Sudahlah, jangan terlalu banyak bertanya, Cuk. Lebih baik sekarang kau untal rangka irang ini," ujar Datuk Dibau seraya menyerahkan rangka irang itu. Klek 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 klek. Tak Ketung berhasil menelan ketiga biji untalan itu. "Bagus, Cuk. Kau sudah menjadi seperti ayahmu dulu," ujar Datuk Dibau tersenyum. Tak Ketung pun tersenyum. 3 hari setelah kepulangan Tak Ketung dari tempat Datuk Dibau. "Bu, hari ini aku ingin ke pasar berjualan sayur kembali seperti biasanya ya, Bu," ujar Tak Ketung seraya meminum kopi tumbuk buatan ibunya itu. "Tapi ingat ya, jangan pernah menyombongkan dirimu, karena ilmu yang telah kau miliki sekarang, Tung. Jangan sampai kesombongan itu membuatmu hancur seperti ayahmu dulu," nasihat ibunya. "Baiklah, Bu. Aku akan selalu ingat nasihat ibu dan akan selalu menjadikan peristiwa kematian ayah dulu sebagai pembelajaran untukku," ucap Tak Ketung sembari menatap mata ibunya yang berkaca-kaca. Ibunya tersenyum. Setelah menghabiskan segelas kopi dan sepiring kecil singkong rebus, Tak Ketung turun ke sungai untuk mandi dan bersiap-siap untuk berangkat ke pasar. Sesaat Tak Ketung tertegun menatap kandang anjingnya si Gonggong yang menjadi korban kemarahan orang-orang di pasar yang iri kepadanya. "Aku akan membalas kematianmu, Gong," batin Tak Ketung. "Bu, aku berangkat dulu ya, Bu," pamit Tak Ketung pada ibunya. "Iya, Tung, hati-hati," jawab ibunya yang sedang menampi beras. Di sepanjang perjalanan menuju pasar, Tak Ketung terus terbayang anjingnya yang malang. Setelah tiba di desa itu, Tak Ketung berpapasan dengan salah seorang yang mengeroyoknya tempo hari. Gigi-gigi Tak Ketung bergemertak dengan mata lekat menatap ke arah orang tersebut. "Ada apa kau lihat-lihat? Masih berani kau kemari?" bentak orang itu sambil berkacak pinggang menatap Tak Ketung. Tanpa menjawab, Tak Ketung melangkah pergi meninggalkan orang tersebut. Setibanya di pasar, ibu-ibu mulai bergerombol mengelilingi Tak Ketung. "Kemana aja kau, Tung? Aku menunggumu beberapa hari ini, tapi kau tidak pernah datang," ujar salah seorang ibu-ibu yang berada di situ. "Ya, begitulah, Bu. Aku sangat sibuk akhir-akhir ini, karena sayuran-sayuran kami hampir tidak jadi panen karena hama," jawab Tak Ketung sekenanya. "Oh, begitu ya. Sayang sekali ya, Tung," ucap beberapa ibu-ibu yang ada di situ. "Tapi tenang saja, untuk hari ini sebagian sayur-sayur ini akan aku bagikan secara gratis kepada ibu-ibu yang ada di sini," ujar Tak Ketung tersenyum. Tak jauh dari situ ada beberapa pasang mata yang menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Tiba-tiba saat sedang asyik melayani pembeli, Tak Ketung dikagetkan dengan seorang laki-laki parubaya yang berlari ke arahnya dengan raut wajah panik. Setelah dekat, laki-laki parubaya itu segera menarik tangan Tak Ketung dan membisikkan sesuatu yang membuat Tak Ketung tersenyum sinis. "Lebih baik kau berhati-hati, Nak," ujar lelaki parubaya itu seraya menepuk pundak Tak Ketung. "Ada apa, Tung? Bicaranya kok berbisik-bisik seperti itu?" tanya salah seorang ibu-ibu setelah Tak Ketung kembali ke dekat gerobak sayurnya. "Ah, tidak apa-apa, Bu," jawab Tak Ketung tersenyum ramah. Menjelang gelap, Tak Ketung pulang.
Di tengah perjalanan pulang, dia dihadang beberapa orang yang tempo hari mengeroyok dan membunuh anjingnya. "Masih berani kau membawa sayur-sayur busukmu itu ke sini?" bentak salah seorang lelaki tersebut. Memangnya pasar itu dibangun hanya untuk kalian?" tanya Taketung santai yang membuat geram orang-orang itu. "Apa kau ingat perkataanku tempo hari, ya? Aku tidak main-main dengan ancamanku itu," ujar salah seorang lelaki itu seraya mencabut mandau dari sarungnya. Lelaki tersebut berjalan mendekati Taketung. Setelah dekat, mata mereka bertatapan. "Kau yang membunuh anjingku dulu kan?" ujar Taketung seraya mengepalkan tangannya. Suara mandau mengenai kulit Taketung. Lelaki itu mengerutkan keningnya yang melihat tak ada sedikit pun darah Taketung di mandaunya. Rupanya, selama dia tidak menambahkan batang hidungnya kemari, dia mencari ilmu kebal, ujar orang itu. Mereka mulai mendekati Taketung dan memegangi tubuh Taketung agar tidak melawan. Taketung menuruti saja saat tubuhnya dipegangi oleh beberapa orang lelaki itu. "Lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan. Tapi ingat, saat tiba giliranku, aku tidak akan menyisakan satu pun di antara kalian," Taketung berujar. Perkataan Taketung itu membuat orang-orang itu menjadi sangat marah. Mereka mencoba berbagi rahasia menumbuhkan ilmu kebal, mulai dari menusukkan ujung mandau ke tanah atau bambu runcing. Tapi itu semua sia-sia karena Taketung sama sekali tidak terluka sedikit pun. "Bangsat, gaji apa ini?" bentak salah seorang lelaki itu. "Rangka ireng!" teriak Taketung seraya dengan cepat melepaskan dirinya dari pegangan-pegangan orang-orang itu dan tanpa ampun menghajar orang-orang tersebut dengan tangan kosong. Keesokan harinya, desa itu digegerkan dengan penemuan mayat-mayat para pedagang di pasar. Gosip-gosip tentang pembunuhan pedagang di pasar itu pun secepat kilat menyebar. Bahkan lelaki tua yang memberitahukan kepada Taketung tentang rencana jahat para pedagang yang iri pada Taketung tersebut pun tidak pernah terlihat lagi. Sementara itu, di tempat lain, Taketung mulai menutup diri dari orang-orang di sekitarnya. Setiap hari, Taketung selalu mengurung diri di dalam rumahnya. Hingga suatu hari sang ibu mulai curiga dengan sikap Taketung yang aneh. "Tung, apa kau tidak menjual sayur-sayur lagi ke desa?" tanya ibunya pelan. Saat itu Taketung sedang duduk di depan pintu sambil meraut bambu. Taketung terdiam seraya menunduk. "Aku tidak ingin ke sana lagi, Bu," gumamnya pelan. "Tapi kenapa, Tung? Apa orang-orang di pasar itu mengganggumu lagi?" tanya ibunya penasaran. "Iya, dan hari itu aku benar-benar sudah gelap mata, Bu," ujar Taketung dengan wajah memucat. "Maksudmu, kau melawan mereka hingga mereka terluka?" tanya ibunya. "Mereka bukan hanya terluka, Bu, tapi mereka semua mati, Bu," ujar Taketung seraya berdiri dan berlari masuk ke dalam kamarnya. Malam itu, "Tung, ayo makan dulu, Tung," panggil ibunya dari luar kamar. Suasana hening. "Tung," panggil ibunya lagi. Tetap hening. "Tung," panggil ibunya lebih keras lagi seraya masuk ke dalam kamar anaknya itu. "Tung," teriak ibunya setelah melihat keadaan Taketung yang tergantung dengan rotan. Ibunya berlari keluar rumah meminta pertolongan kepada warga dusun. Malam itu, kematian Taketung dengan cara bunuh diri itu benar-benar menggemparkan dusun tempat tinggal Taketung dan ibunya tersebut. Taketung mati tanpa darah setetes pun di tubuhnya, dan rangka irang yang pernah diuntal atau ditelannya itu belum sempat dikeluarkan atau dibuang sebelum kematiannya. Hari pertama penguburan mulai terlihat keanehan-keanehan pada jasad Taketung, terutama di bagian mulutnya yang terus-menerus mengeluarkan cairan berbuih seperti air liur. Konon menurut orang tua yang berpengalaman, air liur yang keluar pada mayat Taketung itu menandakan hendak tumbuhnya sepasang taring dari mulutnya. Singkat cerita, malam pertama setelah kematian Taketung,
Malam itu ibunya Tak Ketung dan beberapa warga dusun sedang duduk-duduk di dalam rumah Tak Ketung. "Aku tidak menyangka anakku akan mati dengan cara seperti itu," isak ibunya Tak Ketung. "Sudah, jangan ditangisi lagi," ujar beberapa orang warga yang sengaja bermalam di rumah itu untuk menemani ibu Tak Ketung yang sedang bersedih tersebut. Menurut perkiraan, kira-kira saat itu pukul 2 malam, salah seorang warga, tepatnya Ibu Otom, bangun karena ingin buang air kecil. Tiba-tiba saat sedang buang air kecil di sungai atau jamban, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesosok makhluk tinggi besar bermata merah yang sedang menatapnya dari tengah sungai. "Apa itu?" ujar ibunya Otom ketakutan. Kedua kakinya terasa lemah, dan ketika makhluk itu bersuara, ibunya Otom lemas tak sadarkan diri. Keesokan harinya, setelah berita itu menyebar, semua warga tidak ada yang berani menginap di rumah Tak Ketung lagi. Malam itu, saat ibunya sendirian sedang duduk-duduk di depan rumah, tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. Ibu. Tapi nggak sejelas itu, suaranya nyaring. Tapi kata-kata yang diucapkan oleh suara itu tidak terlalu jelas. Menurut orang itu karena taring panjang yang ada di mulutnya, sehingga membuat ucapan makhluk itu menjadi tidak jelas. Kejadian itu terus-menerus berlanjut hingga beberapa hari kemudian datanglah Datuk Dibau ke rumah Tak Ketung. "Anakmu tersiksa," ucap Datuk Dibau kepada ibunya Tak Ketung. "Rangka Irang itu belum dikeluarkan dari perut anakmu." Wanita tua itu hanya terdiam dan kebetulan saat itu sedang ada Otom yang mengantar makanan untuk ibunya Tak Ketung itu. "Apa itu Rangka Irang?" ucapnya dalam hati. "Saya permisi pulang dulu," pamit Otom. Di perjalanan pulang, Otom terus mengulang-ulang kata Rangka Irang yang tadi dikatakan oleh Datuk Dibau. Sesampainya di rumahnya, Otom menceritakan semua yang didengarnya tadi kepada ayah dan ibunya. Lalu ayah dan ibunya memberitahukan kepada seluruh warga dusun. Mereka beramai-ramai ke rumah orang tua Tak Ketung, meminta supaya masalah hantu yang meneror kampung mereka bisa segera berakhir. Lalu permintaan warga itu pun dituruti oleh Datuk Dibau. Malam itu, Datuk Dibau dibantu beberapa orang warga untuk membongkar kuburan Tak Ketung. Setelah kuburan berhasil dibongkar, tibalah giliran Datuk Dibau turun dan membuka peti mati Tak Ketung. Mayat itu masih utuh, bahkan seperti baru saja dikuburkan. Datuk Dibau meminumkan air dari dalam bambu yang ia bawa pada mayat Tak Ketung dan tiba-tiba dari mulut mayat itu mengeluarkan bau yang amat busuk. Datuk Dibau segera membuka lebar mulut mayat itu dan mengambil sesuatu dari dalam mulut mayat tersebut. Semua warga menutup hidung mereka. "Inilah yang dinamakan Rangka Irang," ujar Datuk Dibau. "Jadi bagaimana dengan hantu Tak Ketung? Apa hantu itu sudah benar-benar tidak akan ada lagi di dusun ini, Datuk?" tanya ayah Otom. "Ya," jawab Datuk Dibau pelan, lalu kemudian menutup kembali peti mati itu. Dan semenjak malam itu dan seterusnya, hantu Tak Ketung tidak pernah muncul lagi. Dan seperti itulah cerita nyata dan pernah terjadi di kampung tersebut. Cerita ini diceritakan oleh salah seorang penduduk asli kampung itu. Mungkin teman-teman sudah bisa menebak siapa, tapi jujur, penulis belum pernah bertemu muka dengan narasumber aslinya. Hanya saja, salah satu keluarga penulis yang pernah bertemu langsung dengan beliau, orang yang menjadi narasumber asli tersebut. Banyak yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau nyimak kisah ini di sini. Dan tentunya makasih banget buat Om Pras. Teman-teman yang udah komen, makasih banget ya. Insya Allah nanti dibalas satu-satu ya. Sampai jumpa, tetap di